Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflis Harmawan dengan NIM 2404682 akan menjelaskan hasil dari presentasi saya, yaitu reformasi menggunakan konsep dasar ilmu sejarah dalam tugas media. Oke, latar belakang. Reformasi 1998 merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Momentum ini menandai berakhirnya kekuasaan panjang rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Reformasi lahir dari krisis multidimensi, krisis ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah. Krisis politik ini terjadi karena menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah serta krisis sosial akibat maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai sektor pemerintahan. Rakyat Indonesia dari berbagai kalangan menuntut perubahan besar. Tuntutan tersebut melahirkan gelombang demokrasi di berbagai daerah, yang dipelopori oleh mahasiswa, aktivis, tokoh agama, dan intelektual. Reformasi tidak hanya menjatuhkan penguasa lama, tetapi juga membuka jalan bagi sistem politik yang lebih demokrasi, transparan, dan menghormati hak-hak rakyat. Heuristik. Konsep dasar ilmu sejarah itu terbagi beberapa. Yang pertama, heuristik. Pada tahap ini, sejarawan mengumpulkan berbagai sumber sejarah baik primer maupun sekunder. Sumber primer mencakup arsip resmi, dokumen negara, surat kabar, serta kesaksian langsung para pelaku sejarah. Misalnya, arsip UGM menunjukkan keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam aksi reformasi. Media massa seperti Kompas dan Suara Pembaruan menjadi sumber penting dalam menggambarkan situasi politik menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Selain itu, sumber lokal seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat atau disingkatnya FKMSP juga menunjukkan bahwa reformasi merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari kesadaran daerah. Yang kedua yaitu kritik sumber, uji keaslian dan kredibilitas. Tahap ini bertujuan memastikan keaslian dan keabsahan dari sumber sejarah tersebut. Peneliti perlu membandingkan berbagai sumber untuk menghadapi bias politik. Misalnya surat kabar yang dekat dengan pemerintah mungkin mengkabarkan pemerintah secara berbeda dari media independen. Mereka lebih berpihak hmm, kepada pemerintah karena mereka media media dari pemerintah, begitulah. Kritik sumber. Oke, selanjutnya kritik sumber memastikan bahwa setiap data yang digunakan benar-benar benar-benar kredibel dan tidak menyesatkan. Oke, selanjutnya interpretasi. Yang ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran fakta-fakta sejarah. Tahap interpretasi berfungsi untuk menghubungkan berbagai fakta sejarah menjadi satu pemahaman utuh. Reformasi di tahun 1998 tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan dan moralitas bangsa. Krisis moneter Asia tahun 1997 membuat harga-harga barang melambung tinggi, bahan pokok tinggi, dan membuat banyaknya pengangguran karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut yang membuat banyak orang ter-PHK sehingga menjadi menganggur begitu. Yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap rezim yang dianggap tidak adil karena sudah
berkuasa sangat-sangat lama. Buat rakyat sudah tidak percaya lagi karena mereka makan duit sendiri gitu. Oke, selanjutnya. Dalam konteks ini, mahasiswa menjadi penggerak utama dalam gerakan reformasi 1998 ini. Di didukung rakyat kecil, buruh, dan tokoh agama. Gerakan ini melahirkan tuntutan besar seperti pemberantasan KKN, amandemen UUD 1945, dan penghapusan duifungsi BRI atau ABRI. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran masyarakat dalam reformasi. Reformasi 1998 tidak hanya milik mahasiswa, tetapi juga hasil perjuangan kolektif seluruh rakyat Indonesia. Alias ini hasil bersama, tidak hasil salah satu kelompok, menghasilkan hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia agar rezim ini runtuh. Mahasiswa berperan sebagai pelopor dan mahasiswa sebagai penggerak utama begitu. Penggerak utama demonstrasi. Buruh dan rakyat kecil ikut turun ke jalan menuntut kesejahteraan dan keadilan sosial. Selanjutnya, tokoh agama dan intelektual Muslim seperti anggota ICMI berperan penting dalam menyalurkan gagasan moral dan politik yang mendorong demokratis media massa. Maaf, maaf. Politik yang mendorong demokratisasi. Sedangkan media massa seperti Kompas, koran itu tuh turut menjadi alat kontrol sosial yang menyuarakan aspirasi rakyat, pendapat rakyat tentang hal ini begitu. Dan sebagai mengaspirasi rakyat dan termasuk mengkritik kekuasaan pemerintah saat ini. Selain membantu, media massa ini juga sebagai pengkritik pemerintahan gitu. Sinergi antar elemen masyarakat tersebut yang menjadikan reformasi sebagai gerakan moral dan sosial terbesar dalam sejarah modern Republik Indonesia. Oke, selanjutnya. Historiografi penulisan sejarah. Di tahap ini merupakan puncak dari penelitian sejarah. Penulisan sejarah reformasi menekankan bahwa peristiwa ini bukan hanya sebagai pergantian rezim, tetapi proses panjang perubahan sosial politik bangsa Indonesia. Reformasi menjadi simbol perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan keadilan. Namun penulisan historiografi juga mencatat bahwa cita-cita reformasi belum sepenuhnya tercapai karena masih maraknya praktik oligarki, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Yang seperti yang kita tahu, meskipun sudah terreformasi, korupsi masih banyak terjadi, lemahnya penegakan hukum, yang kaya cepat keluar, sedangkan yang kecil masuk penjara keluar-keluar, dan negara ini benar-benar tidak adil. Oke, selanjutnya. Oke, jangan terlalu jauh. Oke, dampak dan warisan. Kita akan bahas dampak dan warisan. Reformasi membawa dampak besar dalam hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini. Oke, antara lain amandemen UUD 95 yang memperkuat prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan, penghapusan difungsi ABRI, memisahkan peran militer dari politik pemilu 1999 menjadi pemilu yang membuat menjadi pemilu demokratis pertama setelah 32 years, 32 tahun. Supremasi hukum dan desentralisasi memberi kekuasaan lebih besar kepada daerah. Kebebasan pers dan berekspresi yang membuat ruang bagi kritik publik. Oke. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya katakan. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.